Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto. Masjid Agung Talaga. Kita berada di alun-alun Talaga Manggung, rekan-rekan. Ya, sebentar. Ya. Pada video kali ini saya akan coba berbagi visual kembali untuk kondisi terkini di titik longsoran yang ada di Jalan Nasional. Jalan Nasional kalau nggak salah sekarang ya, Jalan Nasional Kuningan Majalengka yang berada di Cikijing, Cipadung tepatnya. Oke, kita start dulu. Kita start di alun-alun Talaga Manggung nih, ke arah Cikijing. Yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lupa saya. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezeki beserta segala urusannya tentunya. Dan oh iya, buat rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, saya doakan juga semoga diberikan kesehatan agar puasanya tentunya lancar dan tetap bisa beraktivitas, mencari rezeki dan juga kegiatan lainnya yang positif. Ya, sebenarnya dari Talaga Manggung ini pernah saya buatkan videonya sampai ke Ciamis ya, melalui jalan lurus sana tuh. Lurus ke sana itu ke arah Campaga dan daerah lainnya. Sebentar ini agak kagok ya, kita ambil arah kiri menuju arah Cikijing. Karena ini ada requestan juga dari rekan-rekan. Bahkan ada yang DM langsung ke Instagram, beberapa rekan-rekan minta diupdatekan kondisi terkini di titik longsoran di Jalan Cikijing Kuningan ya, atau Majalengka Kuningan, tepatnya di sekitar Cikijing. Jadi saya coba buatkan lah. Aduh, mohon maaf, ini lagi nggak air tenggorokan, nggak tahu kenapa ini. Ya, kita coba lihat kondisinya saat ini seperti apa. Jika berdasarkan informasi terakhir itu hari Senin kalau nggak salah ya, hari Senin itu sudah mulai difungsikan rekan-rekan jalannya. Namun nggak tahu ini karena intensitas hujan saat ini sedang tinggi-tingginya di Majalengka dan sekitarnya, dan Kuningan juga tentunya. Nggak tahu apakah masih bisa dilalui ataukah seperti apa kondisinya saat ini. Ya, ini mari kita coba cari tahu lah. Kenapa Bang dibuatkan dari Talaga hingga ke Cikijing, jauh-jauh amat? Biasanya saya pengen coba visualkan juga kondisi jalannya di sekitar daerah tersebut rekan-rekan ya, agar bisa beralur ataupun ya bisa jelas alurnya. Ini merupakan jalan provinsi rekan-rekan, nggak bisa tahu karena ini marka jalannya masih putih nggak kuning ya. Kalau marka kuning itu jalan nasional biasanya begitu yang saya tahu, sejauh yang saya tahu. Oke, mohon maaf ternyata saya terlalu kencang, bawa motornya terlalu kencang. Gitu rekan-rekan. Ya, sebelum bulan Ramadan di Jalan Nasional sekarang kalau nggak salah itu Kuningan hingga Majalengka itu via Cikijing, via Dharma, itu terjadi longsor rekan-rekan di sebuah titik kalau nggak salah di Cipadung kalau nggak salah itu. Ya, di sekitar Cipadung, Sindang Panci ke atas itu. Ya, pokoknya yang daerah berkelok-kelok itu mirip-mirip di Jalan Cadas Pangeran kalau di Sumedang itu. Itu sudah berapa kali ya terjadi longsoran di titik tersebut? Ya, sudah berapa kali, bahkan sudah dilakukan penanganan pembuatan lereng itu oleh dinas terkait menggunakan teknik penyenderan kalau nggak salah. Namun karena memang areanya berada di lereng ya, Cadas Pangeran pun sama ya, Cadas Pangeran aja. Ini kenapa? Banjir. Aduh. Oh, ini airnya tertahan, sedang dibersihkan ternyata. Airnya tertahan. Oke, ternyata di arah Kuningan itu kelihatan gelap sekali ya. Mudah-mudahan nggak kabut lah, biar visualnya kelihatan, dan juga mudah-mudahan tidak ditutup ini akses jalannya. Mudah-mudahan jalannya nggak ditutup. Wah, ini masjid keren nih, luar biasa, bagus banget ya. Raudatul Jannah. Tapi kok ditutup? Masjidnya ditutup.
Itu rekan-rekan. Jadi ini merupakan jalan provinsi, dan biar rekan-rekan juga tahu kondisinya saat ini seperti apa. Jalan provinsi di Majalengka ini yang menghubungkan antara Talaga hingga Cikijing ya. Talaga hingga Cikijing kondisi jalannya sudah sangat mantap sekali. Bisa dilihat tadilah dari awal pun nggak ada jelek-jeleknya. Ya, ini sudah sangat luar biasa sekali jalannya. Dulu ini sempat menjadi pembahasan netizen juga karena kondisi jalan itu rusak parah ya. Karena kondisi jalannya rusak parah, jadi sempat menjadi pembahasan oleh netizen juga. Tapi seiring berjalannya waktu, karena memang sudah dianggarkan mungkin ya, karena memang sudah terjadwal dilakukan perbaikannya. Saat ini sudah dilakukan perbaikan, dan alhamdulillah sudah sangat mulus jalannya, bisa dilalui dengan mulus. Dan bahkan untuk para pemudik nantinya ini bisa menggunakan jalan ini dengan nyaman ya. Kalau nggak salah ini sudah hampir 1 tahun perbaikan jalan ini, 1 tahun lebih lah kalau nggak salah itu. Oh, ini ada 1 titik lubang tuh, hanya ada 1 titik lubang. Oke. Oh ya, untuk daerah Cikijing Majalengka itu ada line bus Prima Jasa rekan-rekan. Rutenya itu ke Cikarang kalau nggak salah, atau Bekasi ya. Bekasi kalau nggak salah itu. Ya, kalau nggak salah itu ke Bekasi. Aduh, mohon maaf, tenggorokan lagi agak nggak enak nih. Ya, lain perjalanan itu dari Cikijing hingga Bekasi PP rekan-rekan. Itu menjadi moda transportasi umum andalan warga Cikijing dan sekitarnya. Nah, itu juga biar rekan-rekan tahu kondisi Kecamatan Cikijing saat ini seperti apa, khususnya untuk pusat kotanya ya. Khususnya untuk pusat kotanya. Kita coba cari tahu. Kalau saya sudah tahu, karena saat ini Cikijing sudah sangat maju. Nah, buat rekan-rekan yang mungkin perantauan dari Cikijing yang belum pulang lagi ke Cikijing Majalengka, ini nanti bisa tahu ya kondisinya seperti apa. Gitu rekan-rekan. Nah, untuk kondisi jalannya ini, untuk jalan lintas dari Talaga hingga Cikijing bisa dilihat lah, ini sudah sangat mulus dan halus gitu. Oke, dan ya pada hari ini cuaca cukup syahdu sekali. Cukup syahdu sekali. Ya, agak lebih cenderung ke mendung-mendung. Bahkan tadi pagi itu sempat hujan ya. Di rumah saya itu sempat hujan, di daerah saya itu. Di daerah tempat saya tinggal sempat hujan deras saat setelah sholat subuh itu. Oke. Kita salib dulu bentar ya. Salib dulu bentar ya. Oke. Gak kelihatan. Sebentar, ini kita kehalangin. Nah, ini ada apa kegerangan? Oh, mobilnya nyusul angkut dari Bogor. Ini kayaknya dari Nambo kayaknya ya. Mobil semen yang bawa semen dari Nambo kayaknya, atau dari Cibinong. Ya, kalau nggak salah di Bogor itu ada pabrik semen, atau ya pabrik semen kalau nggak salah itu. Oke, anginnya juga kencang ini, nggak tahu udah kayak musim kemarau. Soalnya Majalengka kalau musim kemarau anginnya kencang juga rekan-rekan. Ini ya lumayan kencang anginnya di Majalengka. Oh ya, di bagian selatan ini Cikijing dan Kuningan berbatasan di bagian selatan ya, bagian selatan. Selatan timur atau gimana itu ya istilahnya itu. Ya, di bagian selatan Majalengka. Sebenarnya untuk akses jalan dari Kuningan hingga Majalengka itu ada 2 jalan lintas yang bisa dilalui, atau 2 akses jalan ya. Yang pertama jalan lintas dari Cikijing hingga Dharma, itu yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Kuningan. Dan selanjutnya, oh ya, itu berada di sisi selatan ya. Itu berada di sisi selatan untuk jalan lintas Cikijing, Dharma, Kuningan.
Dan untuk jalan lintas lainnya itu ada akses jalan dari Rajagaluh atau Sindangwangi, nantinya via Cirebon sih, agak masuk dulu Cirebon, nantinya masuk ke Madirancan rekan-rekan. Nah itu jalan lintas tersebut. Kalau jalan lintas itu kondisi jalannya memang kecil dan posisinya berada di sisi utara, ya berada di sisi utara Kabupaten Majalengka, timur sih, timur ya, berada di sisi timur tapi agak ke arah utara. Berarti di sisi utara Gunung Ciremai lah. Nah itu di sisi utara Gunung Ciremai. Sementara untuk yang jalan lintas ini berada di sisi selatan Gunung Ciremai. Begitu saja patokannya. Ya gitu rekan-rekan, karena memang Kabupaten Kuningan dan juga Kabupaten Majalengka itu berbagi Gunung Ciremai ya. Berbagi Gunung Ciremai. Di sisi barat itu bukan milik ya, berada di wilayah Kabupaten Majalengka. Sementara di bagian timur itu berada di sisi Kabupaten Kuningan. Ya Kuningan. Nah, saya hampir lupa menyebut Sumedang ini karena keseringan di Sumedang. Ya ini sebenarnya kita sudah masuk ke Majalengka nih. Masjidnya gede, bagus juga rekan-rekan tuh. Luar biasa ya. Ada berapa masjid kalau nggak salah yang gede dan bagus itu di Cikijing ini. Ya di Cikijing ini ada beberapa masjid dengan kondisi megah dan bagus, alhamdulillah. Dan juga jamaahnya juga cukup banyak sih, alhamdulillahnya itu kalau sholat berjamaah. Sebentar kita salib dulu. Sebenarnya kalau saya nyalip itu kecepatannya akan agak sedikit ya lebih cepat, dan mohon maaf nanti mungkin frame-nya agak apa ya, kurang begitu enak dilihat kalau ngebut-ngebut itu. Ya rekan-rekan, kita sudah nyampe Cikijing nih. Berapa menit tadi dari Tagaga? Hanya sekitar 12 menitan lah. Dari alun-alun Telaga Manggung hanya sekitar 12 menitan. Karena dengan kondisi jalan yang sudah sangat bagus saat ini ya, jadi nyaman juga ini. Padahal kecepatan saya hanya di 40 hingga 50 nih, nggak terlalu ngebut juga, cukup santai, hanya di 40-50. Nah ini seperti inilah kondisi Cikijing saat ini rekan-rekan. Oke, jika ke arah kanan itu menuju arah Ciamis ya. Jika ke arah kanan itu menuju arah Ciamis dan juga Tasikmalaya, Cikijing Ginding. Nah itu ada keterangan tuh, mohon maaf, bus besar dan truk dilarang masuk karena ada longsoran. Tapi ini ada truk besar juga masuk. Gak tahu, mungkin bukan ke arah Kuningan mungkin ya. Coba kita cari tahu apakah benar sudah bisa diakses jalan nasional Kuningan Majalengkanya via Cikijing ini. Nah, kemana nih? Nah ini sebelah kiri juga nih, masjidnya gede lagi nih. Ya satu lain jalur ini saja sudah ada 2 masjid besar. Ya satu lain jalur ini saja sudah ada 2 masjid besar. Ramai juga Cikijing kan ya. Ramai juga Cikijing nih. Cikijing ramai juga rekan-rekan. Nah ini seperti ini kondisi, bukan kota sih, kecamatannya, pusat kecamatannya. Nah ini mobil mau kemana? Mobilnya mau kemana? Ya ini pasar Cikijing kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Mau masuk ke ini mobil. Padat sekali. Padat sekali di pagi hari ini. Jam berapa? 8:30, 8:37. Padat. Ya penasaran nih, apakah sudah bisa dilintasi? Mudah-mudahan bisa ya, karena ini akses utama juga bagi warga Kuningan yang akan ke Majalengka dan juga ke Ciamis, begitupun sebaliknya. Mudah-mudahan sudah bisa dilewati.
Sebenarnya kelihatan tuh, oh udah bisa dilewati. Alhamdulillah, kita lanjut ke sana ya. Kita coba lanjut ke sana lah. Nah, itu sudah mulai kelihatan di bukitnya yang di atas di depan sana tuh. Ada mobil yang lewat. Oh ya, berarti sudah bisa dilintasi. Oke. Ya, Cikijing bisa ramai. Kenapa, Bang? Di Cikijing itu selain banyak juga yang merantau, ada juga, kalau nggak salah pusat ini ya, pusat tekstil juga. Kayak seperti celana jeans kalau nggak salah itu. Ya, celana jeans ini ada yang produksinya di Cikijing, rekan-rekan. Nah, oh ini panjang umur. Coba tuh, ini ada yang motor bawa celana tuh. Nah, itu celana jeans. Ya, sentra produksi celana jeans di Kabupaten Majalengka. Jadi Cikijing ya cukup, mobilitas warganya cukup tinggi ya. Mobilitas warganya cukup tinggi karena adanya produksi celana jeans dan dikirim ke beberapa kota besar yang ada di Indonesia tentunya. Begitu rekan-rekan. Ini alhamdulillah ternyata sudah bisa dilalui. Ya, Cikijing saat ini ramai ya. Padahal hanya sebuah kota kecamatan yang berada di sisi selatan Kabupaten Majalengka. Cukup ramai juga Cikijing. Nah, ini ada masjid lagi nih, masjid gede lagi nih. Subhanallah. Di Cikijing dibangun beberapa masjid besar. Nah, ini masjid besar lagi. Nah, kita coba salib dulu bentar ya. Oh, itu ke kanan ke arah Desa Sindang Panji. Ya, sudah bisa dilintasi alhamdulillah. Kayaknya di Cikijing ini nggak ada hujan gede kayaknya ya. Di tempat saya tinggal itu tadi pagi hujan gede banget. Ya, habis sahur itu mau ke subuh kalau nggak salah itu hujan gede banget. Oke, ternyata sudah bisa dilintasi alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi ini ya, nggak terjadi lagi longsoran, mudah-mudahan ini. Ya, mudah-mudahan diberikan keselamatan semuanya lah. Jangan ada lagi bencana di negara kita tercinta. Nah, ini macet. Oh, ternyata buka tutup ternyata. Ya, buka tutup ternyata. Ya, buka tutup ternyata. Nah, seperti ini kondisinya saat ini, kondisi terkininya. Ternyata dilakukan buka tutup ya. Nah, ini sedang dilakukan pengerjaan. Oke. Jadi buka tutup ternyata. Ini 41%, mudah-mudahan cukup. Lama kayaknya kalau nunggu nih. Jadi kita nunggu antrian dulu, ada buka tutupnya. Mudah-mudahan ya penanganannya bisa selesai dengan baik, karena ini juga menjelang arus mudik dan juga balik ya. Nantinya banyak kendaraan yang menuju arah Majalengka, menuju Kuningan ataupun sebaliknya dari Kuningan menuju Majalengka. Mudah-mudahan. Nah, ini rombongan yang dari atas nih. Gantian ternyata. Ya, rombongan yang dari atas turun ke bawah. Itu mulai turun, mulai berdatangan. Ya, kelihatan ya. Nanti setelah rombongan ini lewat, nanti giliran kita lewat. Ya, giliran kita masuk. Jadi ternyata masuknya tuh giliran rekan-rekan. Masuknya giliran, jadi nggak dibuka apa ini? Nggak dibuka dari dua arah ya. Oh, sayang sampah. Masuknya itu giliran, dan ini kelihatan tuh dari pihak Kementerian PUPR tampaknya. Oh ya, dan jika ini jalan nasional Kuningan Majalengka, masuknya itu kewenangan ini ya, BPJN DKI Jakarta dan Jabar. Ya betul, kewenangannya itu berada di, atau wilayah kerjanya ya, dan wilayah kewenangannya itu berada di
naungan BBPJN DKI Jakarta dan Jawa Barat, rekan-rekan. Begitu nih untuk kondisi jalannya, memang sangat alhamdulillahnya bagus. Nah ini kondisi longsorannya seperti ini. Oh ya Allah, itu ya, agak ngeri sih. Ini dari atas ke bawah, karena ini jalannya berkelok-kelok dari atas ke bawah, rekan-rekan. Nah ini juga ada titik longsoran lagi nih. Kita jangan berhenti lah, karena ngeri juga, nggak ada yang tahu juga. Oh ya, ngeri kayak di Jati Gede tuh, yang longsornya nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba longsor, rekan. Itu yang paling ngerinya tuh kayak gitu. Jadi jangan coba-coba berhenti lah. Saya nggak berhenti ya, mohon maaf ya. Ini sambil jalan saja ya, sambil saya visualisasikan sambil jalan saja, nggak sambil berhenti, nggak berhenti dulu gitu. Karena ya ngeri juga. Ngeri juga, nggak ada yang tahu alam. Nah ini bisa dilihat kondisi lerengnya itu di sebelah kanan tuh memang tinggi, cukup tinggi. Ya memang cukup tinggi, jadi agak ngeri. Tuh ya, tebingnya atau lerengnya itu hampir apa ya, 60-70 derajat gitu sudut kemiringannya itu. Nah ini kabel juga sampai berantakan. Nah, makanya dibuatkan satu arah juga, karena memang kondisinya masih seperti ini nih, bisa dilihat nih. Nah itu ya, ini yang kemarin dilakukan penanganan. Ini itu ngeri, ngeri. Nyampe bawah, ke bawah sana tuh, itu Cikijing di bawah tuh. Ya, dan bahkan pihak BPBD Kabupaten Majalengka itu menghimbau kepada warga yang akan melintas ke jalan ini saat turun hujan itu dilarang. Bahkan mungkin tampaknya ditutup ya saat turun hujan itu. Saat turun hujan kenapa belepotan ini? Saat turun hujan itu dilarang lewat. Nah ini antrian kendaraan ya, mengantri di posisi atas arah bawah. Nah ini untuk di sebelah kanannya sudah dilakukan shotcrete sebenarnya. Ya untuk di sebelah kanannya sudah dilakukan shotcrete. Namun untuk titik tadi yang terjadi longsoran itu belum dilakukan shotcrete. Nah ini shotcrete tuh ya, sampai ke atas. Ya tampaknya nanti kedepannya pun untuk di titik longsorannya tadi kayaknya akan dilakukan shotcrete kayaknya. Kalau melihat kondisinya seperti itu sih ya, karena ini jalan nasional, karena penghubung utama juga ke kota Kuningan, ke kota Tasikmalaya, Majalengka dari Kuningan, dan juga Ciamis juga ya. Gitu rekan-rekan. Oh ini juga dekat pemukiman warga terjadi longsoran tuh. Ya di dekat pemukiman warga pun terjadi longsoran. Ya seperti itu rekan-rekan kondisi saat ini di titik longsoran di Jalan Nasional Kuningan Majalengka, tepatnya di sekitar Cikijing itu, masuknya Cikijing. Kalau ini sudah masuk ke Kuningan ini. Ya masuknya di Cikijing, ternyata seperti itu. Saat ini sudah bisa dilintasi. Nah ini ya, selamat datang di Kabupaten Kuningan. Saat ini sudah bisa dilintasi, namun memang baru dibuka dari satu arah, karena betul sekali kondisinya itu masih sangat mengkhawatirkan. Masih ditakutkan adanya longsor susulan terjadi. Gitu rekan-rekan. So ya, ini sudah nyampe ke Desa Cipasung. Ya, kita sudah nyampe di Desa Cipasung. Semoga video yang saya bagikan pada kali ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, dan juga bisa menjadi referensi buat rekan-rekan semuanya. Apa nanti saya tutup di Dharma? Nah ini sudah sampai di Kecamatan Dharma Kabupaten Kuningan, yang terkenal dengan Waduk Dharmanya ya. Dan ternyata hujan sudah mulai turun rintik-rintik. So ya, sampai jumpa rekan-rekan di video berikutnya, karena ini sudah mau hujan ternyata. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.